Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ila an qol ammal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu an maksabin li iyalihi mutawakkila. Amal mu'ilu, adapun mu'il orang yang berkeluarga ya. Orang yang berkeluarga atau yang banyak keluarganya ya. Banyak keluarganya atau banyak anaknya. Fala yajuzu, maka tidak boleh qu'uduhu, duduk ya, duduk saja dia, enggak boleh duduk saja. Jadi orang yang mu'il ya, orang yang banyak keluarganya atau banyak anaknya, ini dia tidak boleh hanya duduk saja, duduk berpangku tangan, tidak ada ikhtiar. Fala yajuzu qu'uduhu an maksabin, dari maksabnya, dari apa? Kasabnya, dari ikhtiarnya. Tidak boleh dia duduk meninggalkan ikhtiarnya, itu maksudnya. Li'iyalihi, untuk keluarganya. Mutawakkilan, dalam keadaan bertawakal. Jadi dia tidak boleh ya hanya duduk meninggalkan kasab ikhtiar untuk keluarganya, sedangkan keluarganya ini banyak nih, dia punya istri, punya anak. Jadi hanya dia mengandalkan tawakal saja, gak boleh seperti itu. Qauluhu mu'il, ucapannya nazim, al-mu'il bidomil mimi, dengan didomahkan mimnya, al-mu'il. Ai maknanya man kasurat, orang yang banyak apa iyaluhu, keluarganya. Orang yang banyak keluarganya atau anaknya, itu namanya mu'il ya. Nah, dia mu'il ini enggak boleh meninggalkan apa? Kasab ya. Apa kebutuhannya banyak, tanggungannya banyak ya. Orang mu'ilnya orang yang punya tanggungan. Jadi gak boleh dia meninggalkan keluarganya. Saya mau tawakal, mau pergi ke mana, mau pergi khulwat, uzlah kayak gitu sendirian, gak bisa, gak boleh ya. Terus keluarganya mau apa? Ditinggal mati kan, dosa juga. Sedangkan nafkah itu kan hukumnya wajib, memberi nafkah. Ada yang masih ditanggung dia tinggalkan, hukumnya haram kayak gitu, gak boleh ya. Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, waman lahu, barang siapa, lahu baginya, iyalun keluarga ya. Jadi barang siapa yang memiliki baginya keluarga, hukmuhu, hukum mu'il itu, orang yang memiliki keluarga itu, yufariku, berbeda, al-munfarida, akan orang yang sendirian. Orang munfarid beda dengan apa? Mu'il. Dia nggak bisa sama dengan orang yang munfarid ya. Orang munfarid boleh dia dia tawakal ya, meninggalkan kasab kayak gitu, dia boleh ya. Tetapi ada syaratnya. Li'annal munfarida, karena sungguhnya al-munfarida, orang yang sendirian, la yasihu, tidak sah, tawakkuluhu, tawakalnya, illa bi amroini, kecuali dengan dua perkara. Jadi orang yang sendirian saja ya, yang enggak punya keluarga, dia enggak sah tawakalnya. Tapi ada syaratnya. Ini dua syaratnya ini. Ahaduhuma, yang pertama dari dua syarat itu, kudratuhu,
kuasanya dia atau kemampuannya dia alal ju'i atas lapar usbu'an selama 1 minggu ya, 1 pekan, min ghairi tatolluin, dari tanpa tatollu ya, memperlihatkan, ila ahadin, kepada seseorang, wa min ghairi, dan dari tanpa doyiki nafsin, sempit jiwanya ya, jadi terbebani jiwanya. Jadi yang pertama ya, seorang munfarid ya, itu tidak sah tawakalnya kecuali dengan 2 perkara. Nah, yang pertama ini apa? Jadi kemampuannya dia menghadapi lapar selama 1 pekan, 1 minggu, dia kuat, dia nggak makan ya selama 1 minggu. Ente kuat nggak makan 1 minggu? 1 hari aja udah sekelepak-kelepak, udah nyari apa? Maling buka ini ya. Puasa nggak nyampe 1 hari puasa itu ya, cuma berapa jam ya. Nah, itu langsung buka kita ya, langsung nyari makanan. Nah ini kalau kita kuat ya, selama 1 pekan, 1 minggu nggak makan dan tidak meminta-minta ya, tanpa memperlihatkan kepada seorang pun, ini saya lagi lapar nih kayak gitu, enggak ya, saya nggak makan beberapa hari, dia nggak memperlihatkan, menampakkan seperti itu, dan dia tidak terbebani jiwanya ya, nggak menyempitkan jiwanya, nggak terbebani jiwanya nih ya, enjoy aja dia ini ya, tetap sabar aja, tenang aja dia, masya Allah ya. Maka apa? Ini dia memenuhi syarat yang pertama ini ya, dia boleh tawakal. Nah, nanti ada syarat yang kedua, wasanihima, yang kedua, an yutiba, dia baik ya, nafsan, dirinya, bil mauti, dengan kematian. Jadi dia apa? Merasa baik dengan kematian ya. Merasa nyaman dengan kematian ini. Kalau ada kematian menghampirinya karena nggak makan, dia nggak repot gitu ya. In lam ya'tihi, ini juga in lam, jika tidak ya'tihi, mendatangi kepada man ya, apa, rizquhu, rezekinya, ilman, dengan satu pengetahuan, bi anna, dengan bahwasanya, rizquhu, rizkinya dia, al mautu, adalah kematian, wal ju'u, dan kelaparan. Nah, dia Pak, yang kedua ini ya, jadi dia merasa nyaman diri dengan kematian. Jadi kalau rezekinya belum datang kepadanya ya, dengan satu pengetahuan dan dengan keyakinan bahwasanya rezekinya itu adalah kematian. Jadi rezekinya ini berupa apa? Al-maut, berupa kematian itu, dan kelaparan. Karena dia lapar, akhirnya apa? Rezekinya nggak datang-datang, kemudian kematian akan menghampirinya. Nah, ini termasuk rezeki itu. Jadi kelaparan dan kematian itu termasuk rezeki katanya. Wa in kana nakson, dan jika wa in kana, walaupun ya, wawunya waw goyah ini, walaupun adanya itu ya, nakson adalah kekurangan, fid dunya, di dunia, fahuwa, maka ia ziyadatun, bertambah, fil akhirati, di akhirat. Kan kekurangan rezeki ya, kekurangan apa, kelaparan dan kematian itu kan kekurangan di dunia, termasuk kekurangan kan. Nah, tapi apa, di akhirat akan bertambah di akhirat, bertambah derajatnya. Nah, faya takidu, maka meyakini siapa ia, annahu, bahwasanya, siko, digiring, ilahi, kepadanya,
khairur rizqaini, kebaikan dua rezeki ya. Kebaikan dua rezeki, yakni apa? Kematian dan kelaparan. Jadi ia meyakini ya bahwasanya ia itu apa, dikirimkan dua rezeki yang baik ya. Dua rezeki yang baik baginya, yakni apa? Kelaparan dan kematian. Wa huwa rizquhu al akhirati ya. Wa huwa, dan itu adalah rezeki akhirat. Ini khairul rizqain ini apa? Rezeki akhirat ini ya, yang baik ini. Wa anna hada, dan bahwasanya ini huwal marodu, adalah penyakit yang mati, yang membuatnya mati, bihi dengan marod ya. Wa yakunu, dan adanya ia rodian, ridho, bidzalika, dengan hal itu. Nah, dia diberi khairul rizqain ini ya, rezeki yang baik ini, yakni apa? Berupa kelaparan dan keyakinan. Dia meyakini bahwa ini adalah rezeki akhirat ya. Dan bahwasanya rezeki ini adalah kelaparan dan kematian ini penyakit yang bisa membuatnya mati, dan ia ridho. Tapi apa? Ia ridho ini ya. Ridho, senang dengan keputusan ini. Dikasih lapar, nggak dikasih rezeki kayak gitu. Dia apa? Nerima saja ini, ridho bahkan. Nah, jadi kalau seperti itu, maka apa? Sah tawakalnya ini. Kalau kita bisa apa? Meyakini seperti itu, berarti apa? Tawakalnya sah. Jadi yang pertama tadi ya, dia mampu untuk apa? Menahan lapar selama 1 pekan ya, dan tidak terbebani jiwanya. Yang kemudian yang kedua ya, dia ini apa? Aman, merasa nyaman dengan kematian. Kalau rezekinya itu nggak datang-datang, akhirnya lapar, akhirnya kematian menghampirinya, dia merasa apa? Nyaman aja, baik aja jiwanya ini. Nah, kok bisa seperti itu? Ya karena dia meyakini bahwa ini adalah khairul rizqain, itu maksudnya ya. Karena ini adalah kematian dan kelaparan ini adalah khairul rizqain gitu. Jadi nanti ente misalnya nih udah masya Allah ini ya, udah masya Allah ini ya, udah hidup sendirian, udah kakek-kakek ya, nenek-nenek, nggak ada lagi tanggungan ya. Ah, saya mau tawakal aja, mau pergi ke hutan misalnya ini ya. Ini ente amalkan yang dua ini aja nih. Nanti sah ente tawakalnya ya. Nah, wa annahu, dan sesungguhnya dia kada seperti itu ya. Kodo ya, bahwasanya itu adalah apa? Kodo, ketetapan, wa kodaro, dan takdir, lahu, baginya. Jadi bahwasanya dia berkeyakinan seperti itu ya, dengan demikian bahwasanya kodo dan kodar demikian itu harus terjadi padanya. Fabihada, maka dengan ini ya, dengan keyakinan ini yatimut tawakkulu, maka sempurna tawakalnya dia, lil munfaridi, untuk apa? Sendiri, untuk sendirian, untuk orang menyendiri. Jadi dia apa? Sempurna tawakalnya kalau dia berkeyakinan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ente tawakal, pengen tawakal ya, tapi apa, 2 hari 3 hari udah gak kuat, lapar ya, akhirnya minta-minta, udah berarti apa? Gak sah tawakalnya ente. Nah, jadi harus dua-duanya ini terpenuhi ya. Kemudian wa yahrumu, dan haram, ala man lahu, atas orang yang baginya iyalun, keluarga. Haram apa? Apa? Dukhulul barori, ini failnya ya. Masuk al barori, hutan. Jadi orang yang memiliki keluarga, dia haram apa? Memasuki hutan-hutan untuk menyendiri ya. Watarkul iyali, dan meninggalkan keluarga, haram juga meninggalkan keluarga. Awil kuudu, atau haram duduk ya,
anil ihtimami dari memperhatikan bi amrihim dengan urusan mereka keluarganya, tawakkulan sambil tawakal fi hakihim dalam hak mereka, hak keluarganya. Jadi orang yang punya keluarga ya, punya tanggungan, dia haram memasuki hutan-hutan ya. Zaman dulu tuh kan kalau pengen tawakal, pengen uzlah gitu ya, khalwat, dia apa ke hutan, meninggalkan keluarga kayak gitu. Ini haram hukumnya ya. Kalau dia apa punya keluarga atau dia hanya duduk saja ya, dari apa memperhatikan urusan keluarganya sambil tawakal ya. Tawakal dalam apa? Memenuhi kewajiban keluarganya, hak mereka apa? Dinafkahin, ya, kebutuhan mereka apa? Harus terpenuhi. Nah, dia hanya cuma duduk saja, ya, nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar, kerja enggak, bisnis enggak, usaha enggak. Ini haram seperti itu. Nah, yang penting kan apa? Gerak, fil harokah barokah kan. Dalam gerakan ada barokah. Penting kalau misalnya ente gak bisa kerja, gak punya pekerjaan, ngelamar gak ada, yang penting gerak aja, ya gerak, yang gerak di tempat aja, gerak kemana gitu, ya. Yang penting gerak, nanti ada keberkahan di situ. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa takliful iyali, membebani keluarga, as-sobro akan kesabaran, alal ju'i atas lapar. Jadi tidak boleh dia Pak membebani keluarga untuk bersabar menghadapi lapar. Udah jangan, gak boleh gitu ya, harus sabar nahan lapar, gak bisa ya. Gak boleh juga seperti itu ya. Faqad, maka sungguh yufdi, mendatangkan ila halakihim, kepada kehancuran mereka. Karena apa? Bisa mati mereka ya, suruh sabar ya sampai berapa hari, sampai seminggu ya, akhirnya sampai mati ya, akhirnya binasa, mati. Wa yakunu, dan adanya huwa dia muakhidan, disiksa bihim, karena sebab mereka. Dan dia akhirnya, orang yang punya keluarga itu disiksa karena apa? Menyebabkan mereka meninggal. Nah, wa tahqiqu, dan sebenarnya annahu, bahwasanya la farqo, tidak ada perbedaan, bainahu, antara dia al-mu'il itu, wa baina iyalihi, dan keluarganya. Fa innahu, punya insa adahu, jika membantu akan dia siapa, yalu keluarganya, ala sobri, atas sabar, alal ju'i, atas lapar, muddatan, selama waktu ya, selama satu waktu, wa alal i'tidadi, dan atas mempersiapkan bil mauti, dengan kematian, alal ju'i, atas lapar, rizqon, sebagai rezeki, wa ghanimatan, dan ghanimah, harta rampasan perang, ghanimah ya. Fil akhirati, di akhirat, falahu, maka baginya, an yatawakkala, untuk bertawakal, fi hakihim, dalam hak mereka. Jadi ketentuan yang benar ya, ini tidak ada perbedaan antara orang yang banyak keluarga dan keluarganya ini ya. Orang yang punya tanggungan dan keluarganya. Karena apa? Karena sesungguhnya jika keluarganya, ia membantu keluarga ya, keluarganya ini membantu dia ya, untuk apa? Sabar, untuk
lapar kayak gitu. Atau dia apa? Membantu keluarganya untuk apa? Sabar menghadapi lapar pada satu waktu, misalnya pada satu pekan kayak gitu ya. Dan dalam mempersiapkan diri dengan kematian, udah sabar aja ente, sabar sabar ya. Udah berapa hari udah sabar sabar, udah didoktrin ini ya. Doktrin pahalanya begini begini ya. Bahwasanya ini adalah rezeki dan ghanimah ya. Maka ia wajib tawakal ini dalam memenuhi hak mereka ya. Wa nafsuhu aidon, dan dirinya juga, wa nafsuhu aidon, dirinya juga, ialuhu adalah keluarganya, indahu di sisinya, la yajuzu tidak boleh lahu baginya, an yudoyi'aha untuk menyanyiakan ialnya, keluarganya, illa kecuali intusa idahu, jika ia membantu keluarganya, ala sobri atas sabar, alal ju'i atas lapar, muddatan dalam satu waktu. Faidan maka demikian, badanuhu badannya, ialuhu adalah keluarganya, watawakuluhu dan tawakalnya, fima pada apa-apa yang yadurruhu memudorotkan, membahayakan, bibadanihi dengan tubuhnya, kata wakulihi seperti tawakalnya, fi iyalihi dalam keluarganya. Jadi dirinya juga adalah keluarganya ya, yang berada dalam tanggung jawabnya. Jadi ia tidak boleh apa menyanyiakan keluarga, menelantarkan keluarga, kecuali ia apa, ia membantu keluarga sabar menghadapi lapar, mudah ya dalam satu waktu. Jadi dengan demikian ini tubuhnya adalah keluarganya, tawakalnya dalam hal yang dapat membahayakan tubuhnya, maka sama seperti tawakalnya itu membahayakan keluarganya ya. Jadi tawakalnya bisa menyebabkan dia mati, maka apa? Tawakalnya juga itu bisa membahayakan keluarganya. Nah, wa inna ma hanya saja yufarikuhum, berbeda dengan keluarganya, dia berbeda dengan keluarganya, fi anna pada bahwasanya lahu baginya, taklifa membebani nafsihi dirinya, as-sabru akan sabar, alal ju'i atas lapar, walaisa dan tidak lahu baginya dalika hal itu fi iyalihi. Jadi berbeda ya. Walaupun seperti itu tetap apa berbeda dia dengan keluarganya. Dia bahwasanya dia mampu ya bersabar menghadapi apa lapar. Tapi dia tidak boleh menerapkan hal itu kepada apa keluarganya, nggak bisa suruh sabar-sabar kayak gitu, anak-anaknya suruh sabar. Bahaya. Wa qadin kasyafa, dan sungguh telah terbuka laka bagimu, min hada dari ini, ana tawakkula bahwasanya tawakal, laisa inkitoan bukanlah memutus diri, anil asbabi dari sebab-sebab, bal akan tetapi at-tawakkulu tawakal itu huwa sobru adalah bersabar, alal ju'i atas kelaparan, muddatan dalam satu waktu, war ridho dan ridho bil mauti dengan kematian, in ta'akhkhara jika menunda apa rizkinya, wa in kana walaupun adanya ta'akhuruhu penundaan rezekinya itu, nadiron adalah jarang. Intaha alif ha itu artinya apa? Intaha selesai. Ya. Selesai dari apa? Kalam Imam Ghazali. Jadi ya intinya apa? Tawakal itu bukan memutus diri dari asbab, dari sebab-sebab, sebab mendapatkan makan apa nyari ya,
bekerja usaha ya dapat rezeki, akhirnya dapat rezeki, kemudian bisa beli makan. Nah, jadi bukan seperti itu, tawakal itu bukan memutus diri dari asbab ya, asbab tetap ya. Jadi apa, ikhtiar harus tetap ya, bekerja yang giat ya. Terus walaupun anaknya banyak ya, bekerjanya ya harus rajin ya, usaha harus rajin, tapi apa, tawakalnya tetap. Jadi ketergantungan hatinya kepada Allah, pasrahnya ini harus, tapi tawakalnya ini harus ada ya. Dan ridho dengan kematian, sabar menghadapi lapar kayak gitu. Itu tawakalnya itu seperti itu ya. Jika apa? Jika ta'akhkhara rizq, apa, telat rezekinya ini. Tapi apa? Telat rezeki juga jarang sebetulnya ya. Allah tuh jarang apa? Membuat telat rezeki, menunda rezeki itu jarang. Allah tuh jarang. Nadir ini kata Imam Ghazali itu jarang. Ya. Walaupun terjadi ya kita harus apa? Ridho ya. Ridho dengan apa? Penundaan rezeki dari Allah. Sabar dan ridho ya, dia harus senang, bahagia, harus senang ente, nerima ya. Ridho itu seperti itu. Ya, alhamdulillah ya dikasih rezeki telat kayak gitu. Kalau sampai seminggu nggak dikasih rezeki itu jarang banget Allah. Nah, kemudian bait selanjutnya, la tabdulan, janganlah kamu korbankan linnasi untuk manusia, irdoka, akan kehormatanmu, tomian, karena berharap, fi malihim, pada harta mereka, au jahihim, atau pangkat mereka, mutazallilan, dengan merendahkan diri. Jadi jangan sampai ya, kita mengorbankan kehormatan kita, harga diri kita ke orang-orang karena berharap menginginkan harta mereka dengan merendahkan diri ya. Pengen harta mereka, akhirnya kita apa, merendahkan diri, akhirnya mengorbankan kehormatan kita. Jangan sampai kayak gitu ya. Atau karena pengen kedudukan, pangkat ya, akhirnya apa, kita korbankan harga diri kita, kehormatan kita, waliyadzubillah ya. Jangan sampai seperti itu. Maknanya la taj'alu, jangan kamu jadikan, irdoka, kehormatanmu, mumtahinan, sebagai pelayan. Mumtahinan bukan pelayan, apa, terhina ya, terhina, li abnaid dunya, untuk apa, abna, anak-anak ya, anak-anak dunia. Ini siapa? Pencinta dunia ya, para hubu dunia, orang-orang kaya kayak gitu ya. Orang-orang kaya yang apa? Cinta dunia. Karena ada orang kaya tapi enggak cinta dunia. Ada orang miskin juga cinta dunia, ada. Ya. Orang miskin tapi cinta dunia, ada ya. Orang kaya tapi enggak cinta dunia, ada ya. Hala kaunika, keadaannya, kaunika, adanya kamu, tomian, berharap ya, fi malihim, pada harta mereka, au manzilatihim, atau kedudukan mereka, wahala, dan keadaan, kaunika, adanya kamu, khodian, merendahkan, lahum, bagi mereka. Jadi gak boleh ya, kita jadi apa, menghinakan diri ya, kepada apa, orang-orang kaya yang hubud dunia, yang cinta dunia kayak gitu. Qauluhu, ucapan nazim, irdoka, bikasril aini, dengan dikasrahkan ainnya, irdoka. Ai maknanya wa nafsaka, yakni dirimu dan dirimu ya, kehormatanmu dan dirimu.
juga ya, bukan hanya kehormatan saja, dirimu juga itu maksudnya ada wawunya kan di situ. Wa qauluhu dan ucapannya nazim mutazallilan halun muakkadatun adalah hal yang